Martin dari Alter Ego. Mungkin nampaknya dari BFD kayaknya sudah menyadari ya. Sekitaran looting mereka, sekitaran drop zone mereka ada Alter Ego yang juga menyusupi daerah-daerah teritori mereka. Dan menurut gue mungkin dari seorang Nox pun mencoba mencuri-curi ataupun di setiap game ya mereka mereview. Ada nggak sih player A itu yang bisa kita culik setidaknya 1 kill point ataupun meng-HBD mereka juga ada momennya gitu di awal-awal. Dan nampaknya dari Alter Ego pun juga sudah menyadari bahwa di sekitaran mereka juga ada dari satu tim yang terjun payungnya sama. Dan mereka harusnya lebih berhati-hati lagi, apalagi Smith. Harus lebih waspada. Dari Nox pun nggak ingin memberikan pergerakan yang signifikan. Tetapi sudah mendengar step dari arah seorang Smith. Smith pun masih berputar-putar menari di balik-balik bebukitan. Ya, kalau kita lihat sudah sangat dekat posisi dari seorang Smith. Martin juga berada di belakang sana. Harusnya ini benar-benar kedengeran. Oh my Bahkan lord. ngepron di bupannya dari seorang Nox. Masih kita lihat kali ini sangat-sangat terlihat. Kemudian ke arah atas, mereka arah bawah. Dan itu dia didapatkan satu orang langsung di end begitu saja. Mungkin akan mencari yang kedua terlebih dahulu. Tinggal langsung end dan di end begitu saja 1 poin masuk ke arah Nox. Nox akan coba menjaga angle-nya, akan coba menjaga bukit ini. Karena pemain-pemain dari Bonafide langsung melakukan pergerakan utuh. Sudah akan melakukan backup ke arah Nox-nya. Ini nggak terbaca sih sebenarnya pergerakan dari BFD Nox. Apalagi Alter Ego juga nggak nyangka-nyangka nih orang kok cepet banget. Dan Nox pun nampaknya juga sudah menyadari momen tersebut bisa diambil. Dan akhirnya dari Smith akan di-engage dari 2 orang sekaligus. Ucup dan Nox langsung aja di spray down. Dan Smith pun nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Karena 2 versus 1 memang sulit banget. Langsung di-cut, digunting langsung kanan kiri. Ya. 2 kill sudah diperoleh oleh BFD dan tentunya Alter Ego. Apakah masih memainkan strategi untuk healing-healing? Ya, kalau kita lihat mereka kehilangan 2 pemain di awal-awal merupakan sebuah kerugian besar untuk pemain-pemain dari Alter Ego. Kalau kita lihat karena ini masih circle yang pertama, bahkan masih menit yang ketiga, namun sudah 2 orang yang hilang. Pincang mereka untuk game kali ini. Mungkin meta healing harusnya mereka akan lakukan, tapi kita akan lihat juga seperti apa. Pastinya mereka akan terus untuk memperjuangkan placement point sebaik mungkin. Namun dari sisi lain area Hatin berada di sana ada pemain-pemain dari Genesis Dogma Kids. Baru gue mau tebak loh, dari GD kemungkinan bisa mendapatkan chicken juga besar, GD dan Boom. Soalnya drop zone mereka itu biasanya di sebelah kanan, tetapi nggak ada SG dan diambil momen tersebut untuk GD mengambil Hatin. Mungkin Boom akan lebih nyaman bisa bermain sampai late game karena memang drop zone mereka di sebelah utara kanan sedikit. Ya, dan BFD juga tentunya mereka di arah bawah docks nggak banyak melakukan pergerakan yang banyak banget. Mereka akan menyisiri pantai sebelah kanan. Dan itu cukup aman mestinya sampai ke late game. Ya. Berada di KO ya, pemain-pemain dari Boom seringkali mereka turun di area sana dan circle kali ini menuju juga ke arah mereka, tidak terlalu jauh, bahkan berada di arah mereka. Dan kalau kita lihat dari Eagle 365, Jaspe dan yang lainnya seringkali bertemu dengan EVOS kalau kita lihat dari satu match ke match yang lain. Betul-betul, arah rotasinya memang bisa dibilang mirip-mirip, tapi dengan mereka sudah mengontrol circle, mereka mestinya nggak terlalu ketemu di awal-awal banget. Mereka mestinya lebih mengamankan spot-spot yang mereka kira itu bakal jadi choke point mereka. Begitupun dari EVOS sudah melakukan pergerakan dengan mencoba mengambil satu bagi seorang KF. KF yang menurut gue juga performanya bakal wah di PMPL. Menurut gue belum kelihatan banget. Walaupun memang udah dapat titel apa namanya MVP. MVP benar. Yes, tapi menurut gue game sense-nya nggak nggak terlihat di akhir-akhir tahun turnamen non official. KF benar-benar luar biasa performanya. Mungkin kayak yang sekarang 100% tetapi di akhir tahun kemarin 150% performanya. Wow. Masih di tim Rubik kalau nggak salah waktu itu. Sudah Rubik terpantau dari sebelum dia masuk PMPL oleh junior-junior. Sehingga memang dia berani untuk memberikan statement seperti itu karena memang dia sudah memantau dari dulu gitu teman-teman semuanya. Jadi akan kita tunggu lagi permainan. Berarti yang ditunjukkan di PMPL kali ini menurut Bung Junior belum 100% dan berarti KF masih menyimpan ada KF yang lebih menyeramkan lagi sebenarnya ya. Yes, sama seperti yang gue bilang, Ryzen di weekdays performanya 100%. Tetapi kalau udah masuk di super weekend, performa super Ryzen-nya baru keluar 150%-nya. Mungkin KF juga bakal gitu. Dan itu juga seorang Microboy bilang, ini KF 11-12 lah sama si Ryzen. 11-12 ya pokoknya ya. Akan kita tunggu juga. Seperti apakah performa dari KF dan juga pemain-pemain dari EVOS yang lainnya. Walaupun kalau kita lihat dari week pertama sampai week yang kedua memang MVP-nya masih dari pemain-pemain EVOS ya. Dan yang menarik adalah masing-masing player mencoba mengambil satu vehicle. Aura udah ngambil, begitupun dari EVOS tadi sebelumnya dengan Bagi. Ya ini gue bilang ini meta season 2 sebenarnya. Ya.
Season 2 sudah banyak yang menggunakan hal seperti ini, namun belum semuanya pakai gitu ya, belum rata. Dan di season 3 kali inilah bisa dikatakan sangat-sangat terlihat semua tim kalau mau rotasi, ada setidaknya satu vehicle yang dibawa. Oh iya, tapi berbeda dengan Aura yang kemarin. Kemarin itu mereka jauh circle-nya, karena mereka di ruin sebelah kiri. Ya. Sekarang circle berada di sebelah kanan, jomplangnya juga cukup jauh. Dan kali ini mereka berbeda, nggak mengambil ke arah tambang dengan kapal. Dan mereka lebih memilih untuk menggunakan vehicle. Begitupun dari Bigetron Red Alliance, mereka sudah keluar dari sarang mereka. Bootcamp di menit hampir ke-7, menit ke-7. Cukup lama menurut gue karena memang mereka berada di center ya, center Sunhawk, center Circle juga, mereka nggak banyak melakukan pergerakan. Dan ini dia ciri khas dari Bigetron Red Alliance. Mereka jarang mengambil kompon ketika mereka keluar dari bootcamp. Mereka lebih memilih untuk mengambil spot-spot high ground dan ada yang menggunakan meta kapal lagi. Ya, lagi-lagi kita lihat nampaknya pemain-pemain yang berada di Pulau Alpha, berada di area camp Alpha, pemain-pemain dari Aerowolf langsung memilih menggunakan meta air, mereka menjadi bajak laut sejauh ini, dan inilah hal yang memang sangat memungkinkan, hal yang memang sangat lebih aman saat mereka melakukan pergerakan menuju ke arah air daripada mereka menusuk menuju ke arah Pulau B-nya, karena banyak sekali yang menunggu di area-area jembatan atas juga udah ada yang nunggu, di bawah juga udah ada yang nunggu tadi, dan itu mungkin menjadi keputusan yang bijak dan itu sudah diprediksi juga oleh junior-junior di awal match tadi. Kemungkinan yang bisa bermain sampai late game mungkin circle ke-6 itu tadi BFD karena mereka mengambil pesisir. Bisa dibilang ya mereka nggak banyak melakukan pergerakan, mereka membiarkan tim-tim yang lain untuk fight terlebih dahulu. Begitupun dari RRQ sebelah kanan atas tadi, mereka juga mengambil sisi-sisi pesisir. Boom agak sedikit di tengah, kemungkinan bakal bertemu sama EVOS menurut gue. Ya, dan kalau kita lihat nampaknya kali ini Victim berdekatan sekali dengan Bigetron Red Alliance. Zuxi sudah sedikit ping, XP-nya berarti sudah terkena damage juga, namun menggunakan boostingan sehingga harusnya akan segera putih lagi, dan ya sudah putih kembali. Dan kita menarik adalah posisi dari masing-masing playernya. Zuxi, Luxi, ini semuanya masing-masing berpencar satu player. Biasanya kalau di open field 2-2 setupnya, tapi kali ini yang mereka set adalah 1-1-1-1. Begitupun dari Victim 1 di depan, 2 di tengah, 1 di belakang. Nggak ada yang salah juga sebenarnya posisi dari ini, tetapi ketika Bigetron tahu posisi dari seorang Rocky, mereka mengetahui ada satu player aja di dalam satu kompon, kemudian juga bakal dikomit oleh Bigetron, itu yang menjadi PR dari Victim. Namun dari sisi lain ternyata ada seorang Jaxi men-tag dan seorang Misery berada di area tengah. Setup dari pemain-pemain Victim akan coba dicuri killnya kali ini oleh seorang Luxi. Tapping pertama gagal, tapping kedua dan itu dia confirm. Tercuri satu kill ke arah Bigetron Red Alliance, namun posisi dari seorang Rocky juga ketahuan kali ini akan coba pick oleh seorang Luxi. Kali 6 sudah digunakan, M24 sudah digunakan. Skin Parao kali ini akan coba mencari kepala desa Rocky namun belum berhasil, dan kita melihat ke arah yang lainnya. Aura akan segera bergerak menuju ke bukit yang dikuasai oleh pemain-pemain dari Victim. Yes, nampaknya Victim bakalan tersandwich sedikit oleh Aura begitupun dari Bigetron Red Alliance, tapi bakal menjadi menarik banget. Three-way showdown bakal terjadi. Liquid sedikit-sedikit memflick ke arah Victim Rocky yang menjadi tandem paling depan untuk Victim. Begitupun dari rekan-rekannya ada Bob dan juga Fajar, jauh sekali untuk membackup. Ini nggak tahu, menurut gue Fajar kayak Bob mencari posisi ataupun membiarkan Rocky, karena Rocky ya kalau dipaksain untuk di backup maka bakal menjadi blunder untuk Victim. Ya, sangat sulit ya, daripada mendapatkan korban selanjutnya lebih baik mengorbankan satu orang aja, mungkin kayak gitu yang dipikirkan oleh pemain-pemain dari Victim. Namun ternyata tidak, mereka akan coba bergerak, akan coba menyelamatkan seorang Rocky, akan coba membackup Rocky-nya, dan kita lihat kali ini 4 alien sudah berada di compound dekat dari seorang Rocky, melakukan proning di sana, masih menunggu Rocky kedatangan dari pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Yes, begitupun dari Liquid mencoba mencari-cari, menggelik satu kompon demi kompon, mencari satu player dari Victim Rocky, tetapi mereka keluar dari sarangnya Victim Rocky. Dan ya ini bijak menurut gue dari Bigetron Red Alliance. Kemungkinan juga Rocky salah satu rising star juga di season kedua. Dan juga performanya sangat baik sekali. Nggak menutup kemungkinan untuk Rocky juga bisa menuntaskan 4 player dari Bigetron Red Alliance. Tetapi gue suka banget pilihan dari Bigetron Red Alliance. Mereka nggak sembarangan, mereka nggak gegabah untuk mencoba mencari sisa-sisa pemain dan lebih bermain objektif lagi ke dalam circle. Ya, betul sekali, mereka akan coba melanjutkan dari satu titik ke titik yang lainnya, akan coba melakukan setup lagi menuju ke area circle-nya. Dan kalau kita lihat semua tim sudah berada di dalam circle kecuali pemain-pemain dari Aerowolf itu masih ada di atas harusnya. Point juga di bawah.
yang Void. ungu, Oh iya Camp betul. Charlie. Di arah Camp Charlie juga Yes. masih ada satu tim lagi yaitu Void yang masih tertahan di arah sana. Namun dari sisi lain Banyu melakukan open fire ke arah Luxi. Di pick tadi sebuah scope kali 6 digunakan, belum ketahuan posisi dari seorang Banyu. Menarik ya, kemarin Liquid yang dijadikan sniper, tapi kali ini Luxi berbalik menjadi sniper. Perubahan coba-coba strategi lagi nampaknya, ini latihan lagi nampaknya mungkin dari Bigetron Alliance. Mereka belum memastikan siapa yang menjadi sniper sebenarnya. Ya, karena memang masih banyak strategi-strategi yang mungkin akan coba digunakan di weekdays hari kedua kali ini oleh pemain-pemain yang bermain. Tidak hanya Red Alien saja, dari tim juga kali ini akan coba melakukan spray ke arah bawah. Fajar melakukan proning shoot tadi kali 4 digunakan. M4 tadi dari seorang Fajar membuat dua orang bahkan sudah low HP-nya kali ini Tom. Sangat low, satu orang lagi Kato bisa melakukan healing harusnya. Victim Fajar dan Bobs terpantau 2 player saja, gue belum melihat lagi bagaimana posisi dari Rocky. Entah udah meregroup lagi atau belum, tetapi untuk Rocky melakukan pergerakan juga masih ada aura di sekitaran Victim. Begitupun dari Toms, tersedot darahnya setengah tadi lumayan bisa take down, tetapi dari aura adanya gempuran yang dilakukan 4 player langsung komit mengarah ke orang Bobs. Bobs pun langsung mundur aja, coba meregroup lagi ke arah seorang Fajar, tapi dari arah sisi lain Rosazi melakukan flanking dengan apik. Ya, dan itu dia kalau kita lihat nampaknya Fora Fajar seorang diri saja di sana bertahan di dalam compound yang akan coba dipres oleh 3-4 orang bahkan kali ini. Ini adalah pemandangan yang jarang sekali terlihat karena Aura bermain satu area ngumpul bersama-sama. Meledak tadi sebuah granat dan Fajar pun tertakedown, harusnya bisa dikonfirm ke arah pemain-pemain dari Aura. Aura jarang sekali mereka melakukan regroup kali ini, jarang sekali mereka melakukan permainan bersama-sama 4 orang. Biasanya mereka flanking dan biasanya mereka melakukan split, bahkan splitnya itu jauh-jauh banget. Ini yang menarik, gameplay dari Aura dan juga Bigetron. Bigetron gak memaksakan untuk mencari satu player yang tersisa dari Victim tadi yang terjebak. Begitupun dari Aura. Aura ketika mereka melihat ada player yang bisa didapatkan, mereka benar-benar komit banget, 4 player sekaligus maju gitu. Gak ada keraguan dari mereka, tetapi minusnya adalah early fight, lo tahu itu kayak gambling, lo bisa rata juga sebenarnya. Betul. Tapi dari Aura yang menarik adalah Dinosaurus ternyata bisa membackstep dari seorang Rosazi. Kalau kita lihat nampaknya kali ini akan coba melakukan tapping juga bisa di revive harusnya, namun ini sebuah sinyal berbahaya untuk pemain-pemain dari Aura karena kompon mereka sudah dipantau oleh banyak sekali pemain-pemain dari Geek. Namun dari sisi lain Aero Wolf yang tadi melakukan rotasi menggunakan jarum laut kali ini tertakedown satu pemainnya, Spao pun langsung dipulaukan di confirm killnya oleh seorang Vandermort. Yes, dari RRQ nggak bagus, mereka posisinya berada di low ground, tetapi tidak menutup kemungkinan juga low ground pun bisa jadi advantage. Potato menjadi tandem paling depan, begitupun dari Warung memisahkan dirinya yang tentunya ingin mencari informasi dari masing-masing player dari Aerowolf. Potato memberikan fruit granat, dimasak-masak tetapi belum on point nampaknya. Oh, lumayan splash damage, setengah darah terkena oleh Nerpeko. Potato memukul mundur dirinya, dimana set smoke up juga sudah dilakukan, tapi ada spray down yang dilakukan dan Potato pun ter-take down. Ya, Warung tadi bisa mendapatkan seorang Potato, bisa mendapatkan seorang pemain dari Aerowolf. Tertakedown satu orang, akan coba dilempar granat ke arah depan juga. Potato ada di sebelah kiri, akan coba dilempar ke arah Super Una. Super Una masih berada di belakang sana, namun Hazelnut mendapatkan seorang Nerpeko dengan karkirkurnya. Mantap, karkirkur begitu pun kali ini dari Potato langsungnya di finish dan Nerpeko pun nampaknya masih cukup aman untuk di revive kembali, tapi fight kali ini cukup berat untuk Aerowolf 3 versus 4 dan mereka lebih memukul mundur dirinya. Nggak ingin berlama-lama lagi fight kepada RRQ. 2 bahkan yang sudah di take down. Ya. Kerugian besar menurut gue masih di circle ketiga di Sunhawk. Ya, tadi di awal Spauf langsung dipulang. Potato tadi juga ada Spauf yang pulang dari pemain-pemain Aerowolf tertangkap oleh Vandermort dan juga Nerpeko dari pemain-pemain RRQ. Namun kali ini kita lihat membuka kembali karnya. 5 peluru sudah disiapkan. Ada scope juga tadi kali 6 yang dimiliki, namun dari sisi lain Chisun nampaknya bisa melakukan grenade kill ke arah lawan-lawannya. Yes, begitupun dari Geek, ada juga yang backstep dari 21 ataupun 21. Banyu dari area yang cukup jauh dan dari 21 mereka kedatangan tamu Dita tidak diundang dari Bigetron dan Alliance sudah mengamankan sisi high ground. Mereka masih berada di sisi atas, mempunyai kompon natural yang obstacle natural yang enak banget. Begitupun dari Zuxi, biasanya matang granatnya, kali ini dimasak-masak ke arah Banyu. Banyu masih cukup jauh dari arah. Ya, sangat-sangat sulit untuk dijangkau karena memang masih ada jarak di antara seorang Zuxi maksud saya tadi dan juga Banyu. Banyu ada di bawah sangat jauh sekali. Dan kalau kita lihat kali ini setup yang dilakukan oleh 21, mereka melakukan split cukup jauh area yang mereka kuasai. Ada satu orang di sana, Chisun, ada Banyu juga. Foxe berada di sebelah kiri bersama dengan Jacket. Yes, itu pun dari
Bigetron Alliance mereka mengambil sisi circle terlebih dahulu nampaknya. Dan mereka pasti kayak ciri khasnya, mereka lebih mengambil high ground ditambah obstacle natural. Begitu pun dari Bigetron Alliance nggak terlalu komit banget, mereka hanya sedikit memberikan gertakan-gertakan menurut gue. Ini masih gertakan-gertakan, belum komit banget. Dan dari 21, mereka kayak buyar formasinya, mereka buyar konsentrasinya harus ke arah mana. Mereka harus set up posisi lagi. Dan kalau kita lihat tampaknya kali ini pemain-pemain dari Bigetron sudah akan coba merapat ke arah pemain-pemain dari 21 Esports. Ada Foxy dan juga ada Jacket di sana. Dua orang yang akan coba diburu oleh seorang Liquid dan juga Zuxi. Bergerak kali ini Liquid berada di depan menjadi palang pintu. Dekat sekali dengan seorang Jacket. Akan segera bertemu melakukan open fire namun belum bertemu dan akan coba mundur dulu seorang Liquidnya. Yes, Liquid 2 hari ini bermain menjadi tandem paling depan untuk Bigetron Alliance. Begitupun dari Ryzen. Ryzen biasanya duet sama Zuxi di depan. Tapi kali ini berbeda. Ryzen lebih dipukul mundur ke arah belakang untuk membackup dari sisi backline. Begitupun dari Liquid masih mencari-cari pemain-pemain dari 21 ataupun 21. 21 juga menjaga jarak, mereka mencari momen juga, mereka mencari timing, mereka mencari celah. Ketika Bigetron Alliance badannya sedikit aja terbuka, itu menurut gue momen untuk 21. Ya kali ini kita lihat Jacket sudah sangat siap. Kalau ini pintu kebuka pasti langsung di-spray oleh seorang Jacket. Namun Liquid juga tahu hal tersebut. Dia masih terus akan coba menahan di sana. Bahkan ada pergerakan yang dilakukan oleh satu pemain dari Red Alliance akan coba melakukan flanking ke arah kiri tadi. Dan ini dia sudah dibuka, akan coba di-pick, akan coba melakukan proni ke arah bawah. Sangat pintar sekali mencari seorang kaki dari seorang Foxy, namun belum ketahuan kakinya. Gila matanya dari seorang Liquid, mata yang elang banget dari kali ini mencoba mengambil sisi sempit angle shoot ke arah Foxy. Tetapi tadi sedikit membuka pintu karena PUBG Mobile ada pintunya. Dan belum diketahui ada player dari 21 di sebelah kanan, Jacket. Ya. Jacket masih terus menunggu di sana. Zuxi juga masih akan coba melakukan backup ke arah Liquidnya. Ini dia masih akan coba ditunggu. Liquid melakukan proning. Ini Liquid kalau masuk langsung di spray. Benar-benar sudah ditunggu 50 peluru Thompson. Dan itu dia Liquid masuk ke arah dalam spray ke arah depan. Satu orang didapatkan akan mencari yang kedua. Dua orang didapatkan oleh seorang Jacket. Langsung di-end begitu saja. Dua alien didapatkan oleh 21 Esports. Yes, tanpa salam, tanpa assalamualaikum, langsung saja Jacket menyisiri dua player dari Bigetron Alliance, Selonong Boy begitu saja. Dan gak ada yang salah sebenarnya, Jacket memang yang lebih pintar sih menurut gue. Gue bilang ada sisi celah sedikit aja bisa diamankan oleh 21. Makanya jangan sembarangan menabrak kompon, juga harus benar-benar waspada. Yang terutama adalah telinga sebenarnya. Lo harus benar-benar mendengar step di mana letak lawan lo berada. Itu dari Luxi akhirnya mencari angle ke arah 21 juga masih dari Ryzen. Gak banyak melakukan pergerakan di balik-balik batu. Dan Foxy Jacket beriringan move SE unit. Mereka mencari sisa-sisa pemain dari Bigetron Alliance. Tapi Banyu ada menembak seorang Luxi nampaknya. Dan benar aja Luxi berhasil men-take down seorang Banyu. Tersisa Foxy dan Jacket di depan matanya. Tapi Luxi ada juga yang membidik dari arah sebelah belakang, yaitu Takai. Ya, dari sisi lain nampaknya Takai akan coba join the fight, join the party di sini. Mereka tidak mau ketinggalan untuk mencuri satu kill dari pemain-pemain Red Alliance ataupun dari pemain-pemain 21 Esports. Namun Banyu tertakedown juga di sana, masih belum dikonfirm killnya. Akan coba merangkak-rangkak mencari bala bantuan dari 3 pemain 21 Esports yang lainnya. Kali ini kita lihat akan coba bergerak juga Foxy menjadi tim rescue, mungkin akan coba melakukan backup juga. Mereka lebih memilih menuju ke arah circle-nya ternyata. Yes, karena memang sudah ke circle ataupun blue zone yang keempat, mereka lebih bermain objektif aja. Dan kalaupun mencoba merevive Banyu kayak menjadi blunder juga karena Ryzen udah standby banget. Ketika ada tim 21 yang mencoba merevive, udah nih makanan gue juga. Ya satu kill demi kill bakal didamankan juga nantinya oleh Bigetron Alliance. Begitupun dari 69 dari arah sebelah kiri, dan begitupun Ryzen sudah terspotlight oleh Jacket. Tapi Jacket ada No Mercy, sang Megazord dari arah sebelah kiri. Tidak sadar seorang Jacket, tiba-tiba No Mercy. Ya, coba mengambil datang nyawanya dengan cepat dan itu dia sangat-sangat low. No Mercy-nya di-spray oleh seorang Foxy dan langsung saja trading terjadi. Aura dipulangkan dan kali ini kita lihat 21 masih bisa touchdown ke dalam circle-nya. Chisun dan juga Foxy menjadi dua harapan terakhir dari 21 Esports. Yes, 21 masih ada tersisa player-playernya, meskipun dari Takai yang sedikit demi sedikit menjadi third party juga mengambil arah ke angle 21, begitupun E365. Tapi E365 menarik posisinya dari seorang Audrey. Selalu berpencar jauh nih yang menurut yang gue bilang, Audrey itu pembeda di tim. Ya. Game sense-nya tinggi, kurang lebih sama kayak Zuxi.
Tinggal experience-nya aja berbeda, harus dipoles-poles sedikit. Nah ini dia yang kita lihat tadi yang sudah dibahas juga, prediksi dari Bung Junior Audrey. Pemain yang sangat luar biasa dari Eagle 365 akan coba bergerak mereka. Melakukan split, Audrey akan coba di backup oleh seorang Belva Imba. Sementara sisi lain ada Jaspe dan juga Anthem melakukan flanking ke arah kanan. Di belakang mereka hati-hati ada Takai. 4 orang dari pemain-pemain Takai. Takai ini tim yang memang akan coba menggila di match kali ini. Namun ternyata Pushboy ter-takedown, ada seorang Zaya akan coba membackup di sana. Akan coba di takedown oleh pemain-pemain dari sisi lain ternyata. Yes, masih ada Hades dan juga siapa tuh? Ken yang menjadi 2 player di depan untuk mau coba backup ketika ada player-player yang datang ke mereka. Begitu dari Boom, ada yang menabrak dari E365, langsung menabrak satu kompon yang sudah dihinggapi oleh Ponbit. Begitupun Hijrah akan mencoba membackup juga. Fokker sudah mendekap juga, berikan set smoke up juga tentunya untuk menutup angle shoot ke arah teman-temannya. Just Space nampaknya bakal menjadi revive, akan menjadi pilihan di revive terlebih dahulu. Dari sisi lain Anthem juga ter-takedown oleh seorang pemain dari sisi lain, yaitu dari pemain Boom. Fokker nampaknya tadi, dan kalau kita lihat nampaknya kali ini Fokker bersama dengan pemain Boom yang lainnya akan coba melakukan backup juga. Fokker ternyata menjadi pemain terakhir ini dia. One on one situation, oh tidak, 2 lawan 1. Satu pemain dari Eagle 365 juga bisa melakukan healing di belakang sana, dan kalau kita lihat kali ini Belva Imba akan coba masuk ke arah dalam. Fokker masih melakukan healing juga dia di sebuah ruangan kecil di dalam compound ini. Oke bos, ini yang dilawan adalah Fokker, tapi dari arah belakang Ryzen tanpa disadar, tanpa diduga-duga menjadi assassin di belakang. Di backstep begitu saja, bagaimana dari EVOS, Red Face juga terhimpit oleh RRQ dan juga Blue Zone. Harus berputar otak bagaimana mereka lolos ataupun merevive terlebih dahulu seorang KF. Bagaimana dari Warung dan RPK sudah set up smoke untuk menutup angle shootnya dari arah sebelah kiri. Ada EVOS, bagaimana sebelah kanan, ada Genesis Dogma juga yang sudah join the fight. Ya kalau kita lihat nampaknya ini dia fight yang terjadi, banyak sekali fight pecah di circle ke-6 kali ini. Semua sudah saling berdekatan, semua dipaksa berdekatan oleh circle-nya, dan kita melihat nampaknya ada grenade killer tadi dari seorang bombs ke arah pemain-pemain dari RRQ. Dari salah satu orang terakhir yaitu Nerpeko melakukan proning di sana, menjadi harapan terakhir dari RRQ Ryu. Oh my lord, GD sudah join the fight, sudah menyadari ada RRQ yang berada di depan mereka. Langsung saja berani Star mencoba mendelik kanan kiri untuk mencoba mencari satu player dari RRQ, tetapi harus berhati-hati, tidak ada yang bisa ditumbang oleh Nerpeko. 2 player sekaligus bahkan, dan diamankan oleh sisi backup line dari GD. GD berhasil meluluhlantakan RRQ dan mereka terhimpit kali ini oleh Blue Zone. Mereka masih ada EVOS, PR mereka yang harus diluluhlantakan. Tapi Snitchil dan juga Booms nampaknya bakal diikhlaskan begitu saja. KF maju langsung menjadi tandem paling depan. Ada Red Face yang menjadi backup lainnya. Star sudah standby juga. Ini menarik banget, 2 versus 1. Star melawan KF, melawan juga Red Face, tapi KF tertangkap dia dari arah sebelah Star. Oh masih ada Daybot juga. Ya kalau kita lihat Star nampaknya tadi punya angle shoot yang free ke arah seorang KF di bawah sana. Star juga akan coba melakukan pergerakan, dan kita lihat kali ini Star melakukan spray ke arah Red Face, dan itu dia Red Face juga didapatkan. EVOS dipulangkan begitu saja oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Yes, masih ada PR yaitu Aero Hazelnuts yang menjadi palang pintu untuk Genesis Dogma. Gue nggak tahu ya, sudah mestinya menyadari sih di mana ada asap, di situ biasanya ada kehidupan. Dan Hazelnuts mungkin udah terspotlight posisinya dan juga sudah set smoke up lagi, dan tentunya ini udah disadari oleh tim Genesis Dogma bahwa ada player juga ada di depan mereka. Tapi Ponbit dari arah sisi lain ada Zay menangkap, dan Requiem pun nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Sulit untuk AE bertahan dengan 2 player terakhir. Ya kalau kita lihat Hazelnut masih berada di dalam compound, dan kalau dari segi circle-nya ini sangat-sangat menguntungkan untuk pemain-pemain dari Takai dan juga Airlove. Hazelnut walaupun sendirian dia deket banget sama circle, di belakang dia ada pemain dari Genesis Dogma, dan ini dia permainan agresif kembali ditunjukkan oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Mereka tersisa 2 orang, sangat-sangat jauh flanking yang dilakukan, sangat-sangat jauh split yang dilakukan, namun Star tidak berdiam diri saja. Dia banyak melakukan pergerakan, bahkan tidak ragu-ragu untuk melakukan open fire. Ini Fred Granat permainannya nggak terlalu intens ini kali ini. Mungkin segi looting juga masih kurang, tapi Daybot mencoba mengambil dari kepala Zai, tapi Zai pun terhimpit oleh Blue Zone, harus mencari posisi yang lebih enak lagi. Begitupun dari Ken, nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Playzone menyerap darah dari seorang Ken. Begitupun dari Daybot, nggak bisa juga bertahan lebih lama. Tersisa Star. Ini menarik, Zai dan Star yang menjadi 1-1-1. Begitupun dari Aero masih ada Hazelnut. Ya. Di tengah-tengah shake one way one out kalau kata Pasta. Betul sekali, ini adalah akhir yang sangat mendebarkan karena 1 lawan 1 dari 3 tim yang berbeda. Hazelnut akan coba melakukan pergerakan dari satu compound ke compound yang lainnya. Zai juga akan coba melakukan flank ke arah kanan mencari seorang Star, namun Star masih bertahan di sana, masih melakukan proning juga. Hazelnut masih masuk ke dalam compound, ternyata circle kali ini melakukan healing di sana, melakukan proning juga. Zai juga sudah melakukan proning, dan ini dia 3 area yang berbeda.
cinta segitiga terjadi di akhir match kali ini? Menurut gue Hazelnuts yang sudah diketahui terlebih dahulu posisinya karena memang smoke yang menandakan bahwa di sini ada player. So dari GD Star mungkin nge-lock ke arah Hazelnut terlebih dahulu. Begitupun dari Zai mungkin juga mengarah ke Hazelnut terlebih dahulu. Dan fightnya kemungkinan terakhir akan ada Genesis Dogma versus Takai. Ya, itulah tadi prediksi dari junior-junior. Namun kalau kita lihat apa yang akan terjadi karena memang area dari Hazelnut saat dia keluar dari kompornya itu benar-benar free banget, akan coba ditembakkan, mungkin melakukan proning di sana, ketahuan oleh seorang Star dan Star yang mendapatkannya. Akhirnya ini dia kita lihat 1 lawan 1. One on one situation dan prediksi dari junior-junior ternyata berhasil benar. Kali ini 100% terjadi dan kita lihat nampaknya Zai akan coba melakukan cook granat ke arah seorang Star. Namun masih ada sebuah natural obstacle batu yang cukup besar. Itu dia granat selanjutnya akan coba meledak di sana kah? Belum. Star berpindah kali ini. Benar-benar udah ketahuan posisinya Zai dan juga Star akan coba melemparkan granat kembali ke arah depan. Star akan coba bergerak, dia dibakar juga area dari seorang Star. Namun Zai sangat low kali ini akan coba di-spray oleh seorang Star kembali. 20-30 disiapkan dan itu dia Star memenangkan one on one situation.